Oke, untuk soal nomor 2, sebuah partikel bergerak pada bidang datar seperti grafik berikut. Nah, di sini ditampilkan sebuah grafik VT, di mana V-nya itu ditunjukkan pada bagian vertikal, ya, satuannya meter per sekon. Kemudian yang waktunya T-nya itu adalah pada bagian horizontal atau sumbu X, satuannya sekon, ya. Pertanyaannya, carilah kecepatan partikel di T sama dengan 3 sekon. 3 sekon berarti dari antara 2 dan 4, berarti daerah sini. Nah, berarti kalau kita tarik ke atas, ya, ternyata yang 3 sekon ini adalah garis yang ini, ya. Kalau kita arahkan ke kiri, ternyata angka 10, yaitu 10 di sini adalah kecepatan. Nah, berarti, ya, kita sudah bisa menjawab kecepatan di T sama dengan 3 sekon adalah 10 meter per sekon, ya. Yang berikutnya adalah yang B. Kapan partikel mengalami percepatan maksimum? Artinya kondisi percepatan yang paling tinggi. Nah, kita analisa untuk percepatan yang paling tinggi. Kalau kita lihat dari grafik, ya, ini ada garis, ada beberapa yang tidak mengalami percepatan, dan ada beberapa daerah juga yang mengalami percepatan atau perlambatan, ya. Yang pertama adalah daerah sini, ya. Kenapa ini tidak mengalami percepatan? Karena ini grafiknya lurus, ya. Grafiknya lurus. Artinya daerah ini sini, ya. Dari 2 kecepatannya 10, kemudian yang 3 sekon kecepatannya 10 juga, sampai ke 4 sekon kecepatannya juga 10. Jadi ini adalah kecepatannya tetap, jadi tidak mengalami percepatan, ya. Jadi selang waktu 2 dan 4 ini tidak mengalami percepatan. Kemudian ada grafik yang di sini, ya. Dari 5 sekon sampai ke 6 sekon. Dari 5 sekon kemudian naik terus waktunya, ini malah tambah turun kecepatannya, ya. Tambah turun sampai ke 6 kecepatannya, pada saat 6 sekon kecepatannya 0, ya. Berarti ini mengalami perlambatan, ya. Nah, tidak mungkin percepatannya maksimum, bahkan percepatannya malah berkurang, kecepatannya berkurang, ya. Berarti tinggal 2 kemungkinan, yaitu yang ini, grafik yang ini dengan yang ini, dari 0 ke 2 dan 4 ke 5. Nah, sekarang kita analisis yang 0 ke 2. Untuk yang 0 ke 2 berarti ini dan ini, berarti waktu awalnya 0, waktu akhirnya 2, kemudian kecepatan awalnya 0, kecepatan akhirnya 10, ya. Nah, ini kita ketahui bahwa untuk mencari percepatan itu kan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, P2 dikurangi P1 dibagi T2 dikurangi T1. Kecepatan akhirnya tadi 10, kecepatan awalnya 0. Terus waktu akhirnya 2, waktu awalnya 0. 10. Jadi 10 kurangi 0 10, 2 kurangi 0 2. Jadi 10 bagi 2 5 meter per sekon kuadrat. Yang berikutnya adalah dari 4 ke 5 sekon. Dari 4 ke 5 sekon, ya. Berarti waktu awalnya 4, waktu akhirnya 5. Terus kecepatan awalnya 10. Kemudian yang ini kecepatan akhirnya 20, ya. Nah, berarti A sama dengan P2 kurang P1 dibagi T2 kurang T1. P2-nya 20, P1-nya 10. T2-nya 5, T1-nya 4. Jadi 20 kurangi 10, 10, 5 kurangi 4, 1. Jadi 10 bagi 1, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari dua daerah ini, yang paling terbesar atau percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berarti di daerah 4 dan 5.
Jadi daerah yang mengalami percepatan maksimum adalah di T sama dengan 4 sampai T sama dengan 5 sekon ya. Nih. Kemudian yang C, berapa percepatan partikel di detik ke 5,4 sekon. Kita lihat 5,4 itu yang ini ya. Dari antara 5 dan 6 ya. 5,4. Berarti ini, berarti garis inilah. Jadi titik-titik yang berada atau yang mengenai garis ini itu percepatannya sama ya, baik di sini, di sini, di sini, di sini sama. Berarti 5,4 masuk daerah di sini. Nah, berarti kita mencari percepatan di sini. Percepatan di sini artinya kita tahu bahwa tadi percepatan rumusnya perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Nah, kecepatan awalnya karena dari sini ke sini itu adalah nih 20 meter per sekon. Kecepatan akhirnya kan dari sini ke sini ini berarti 0. Waktu awalnya 5, waktu akhirnya 6. Nah, sehingga kita tuliskan ini P2 kurang P1 sama dengan T2 kurang T1. 0 kurangi 20 dibagi 6 kurang 5. Ini 0 kurang 20 min 20, 6 kurang 5 1, jadi min 20 dibagi 1 sama dengan min 20 meter per sekon kuadrat. Negatif itu artinya benda atau titik tersebut mengalami perlambatan. Berikutnya yang D. Yang D tadi adalah, kita perhatikan untuk yang D, hitunglah jarak yang ditempuh sesaat setelah 4 sekon. Berarti ini ya, berarti dari 0 sampai 4. Berarti kita ngitungnya grafiknya dari ini sampai ke sini ya. Nah, sekarang ini kita tulis ulang gambarnya dari 0 sampai 4. Nah, jarak yang ditempuh benda atau titik itu pada saat setelah 4 sekon itu sama aja dengan luas wilayah atau daerah yang diarsir di garis ini ya. Ini garisnya ini ya, dari 0 sampai 4, maka yang di bawah yang diarsir ini adalah merupakan jaraknya. Berarti luas ini ya. Ini juga merupakan daerah namanya trapesium. Atau kalau nggak tahu rumus trapesium, kita pecah lagi menjadi dua. Ada dua daerah, yaitu berbentuk segitiga dan persegi panjang ya. Nah, untuk yang berbentuk berarti luas keseluruhannya adalah luas segitiga ditambah luas persegi panjang. Luas segitiga ini sama dengan rumusnya setengah alas kali tinggi. Sedangkan luas persegi panjang kali lebar. Oke, alasnya ini alasnya ada berapa? Ada 2. Dari sini ke sini 2. Kemudian tingginya dari sini ke sini 10. Nah, kemudian ini panjang kali lebar, panjangnya dari sini ke sini. Dari sini ke sini 10 ya. Lebarnya dari sini ke sini berarti 4 dikurangi 2, 2. Sehingga hasilnya 10 tambah 20 hasilnya 30 meter. Jadi jarak dari 0 sampai ke 4 sekon itu 30 meter. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, A. Kapan benda mencapai titik tertinggi? B. Berapa tinggi maksimum benda? Nah, untuk mencari jawabannya adalah yang A tadi diketahui P0 sama dengan 50 meter. Kecepatan awalnya 50 meter per sekon ya, salah tulis. Meter per sekon. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka karena ini adalah dilempar vertikal ke atas, maka nama geraknya adalah GVA. Maka persamaannya kita ambil yang ini ya. P sama dengan P0 min GT. Nah, pada saat dilempar ke atas ya, benda semakin lama semakin lambat. Pada titik tertentu benda akan berhenti. Berarti kecepatan akhirnya 0 ya. Jadi P-nya sama dengan 0. Ini kecepatan akhirnya 0. Ini diganti 0. Jadi 0 sama dengan V0 min GT.
atau P0 sama dengan min GT ya. Sehingga T sama dengan P0 dibagi G. Nah, kita masukkan angkanya, P0-nya kan ada 50, kemudian G-nya ada 10, jadi 50 bagi 10 sama dengan 5 sekon. Nah, jadi benda akan mencapai titik tertinggi setelah 5 sekon. Berikutnya yang B ya. Waktu untuk mencapai titik tertinggi ya. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, untuk mencapai titik tertinggi tadi adalah kita sudah tahu menggunakan rumus yang ini tadi ya. Ini rumusnya. T sama dengan P0 per G ya. Aduh. Kemudian Y sama dengan Y0 plus P0T min setengah GT kuadrat ya. Nah, jika posisi awalnya 0 ya, sehingga persamaannya menjadi ini, Y sama dengan P0T min setengah GT kuadrat ya. Nah, ini T-nya kita masukkan ini menjadi di sini ya. Jadi akhirnya yang ini juga T-nya ini kita masukkan ke sini. Jadi seperti ini. Ini ada kuadratnya karena di sini ada kuadratnya. Jadi ini P0 kali P0 jadi P0 kuadrat per G. Kemudian P0 kuadrat nih. G dibagi G kuadrat jadi G. Jadi setengah P0 kuadrat G. Ini sebenarnya 1 ya. 1 sedangkan ini sama P0 kuadrat per G, ini P0 kuadrat per G. Ini artinya sama aja dengan 1 dikurangi setengah jadi sama dengan setengah. Tapi ini masih ada. Jadi setengah P0 kuadrat G. Nah, ini adalah rumus untuk mencari benda ketika benda mencapai titik tertinggi ya. Nah, ketika benda itu mencapai titik tertinggi, maka rumusnya adalah P0 kuadrat per G. Nah, P0-nya itu sama dengan tadi 50, G-nya 10. Nah, sehingga kita dapatkan 50 kuadrat 2500 ya. Sehingga kalau kita hitung setengah kali 2500 dibagi 10 sama dengan 125 meter. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan like dan sharekan. Kemudian jika ada kritik ataupun saran bisa ditulis di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.